Perkenalkan, nama saya Antoni Sabanzaman, NIM 20120210, kelas E. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberikan nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai baik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci Sunction dengan bentuk umum penggunaannya seperti tampak pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah ikon yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di terminal sini kita ketikkan node. Kecil teman-teman, sorry. Enter. Lalu kita ketikkan function kali buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurava, enter. C sama dengan A kali B, titik koma, enter. Return C titik koma, lalu kita enter, tutup kurung kurava. Lalu kita enter. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi, dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Kita ketikkan lagi node, lalu enter. Function kali buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurava, enter. Return A kali B, titik koma, kita enter, tutup kurung kurava, lalu kita enter. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak sertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Kita Ctrl C 2 kali lagi, cls. Oke, kita ketikkan node, enter. Function cetak
buka kurung s, n, tutup kurung, buka kurung Kurava, enter, for, buka kurung let i sama dengan 0, di koma, i lebih kecil sama dengan n, titik koma, i plus plus, tutup kurung, buka kurung Kurava, enter, console.log, buka kurung s, tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung Kurava, enter, tutup kurung Kurava, lalu kita enter. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string s keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bertanggol tak, memanggil fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung akhirannya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Oke, kita keluar lagi. Oke, sudah teman-teman. Lalu var hasil titik koma, kita enter, constion kali buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung Kurava, enter, return a, return buka kurung, return a kali b, titik koma, kita enter, tutup kurung Kurava, enter. Lalu di sini kita memanggil fungsi kita enter, hasil sama dengan kali buka kurung a, b, tutup kurung, titik koma, kita enter. Maaf ada kesalahan teman-teman. Sorry, seharusnya di sini di hasil sini kita kasih masuk 10,20 tutup kurung, titik koma, kita enter, dan hasilnya 200. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim di dalam. Ada nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, 10 kali 20 akan menghasilkan nilai 200. Seperti tampak pada layar, fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai kali. Kita keluar dulu di sini. Kita buat file baru dengan nama fungsi.js.
enter. Oke, kita ketikkan skripnya, var lihat line, lihat line sama dengan require buka kurung tanda petik read line SNC tutup kurung titik koma enter. Function kali function kali buka kurung A, B tutup kurung buka kurung Kurawa, kita enter. Return A kali B titik koma tutup kurung, kita enter. Var A sama dengan parse float buka kurung read line dot question buka kurung tanda petik masukkan nilai A titik 2 tutup kurung titik koma, kita enter. Var B sama dengan parse float buka kurung read line dot question buka kurung tanda petik masukkan nilai B 2 kurung titik koma. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi dan menampung hasil ke variabel C. Selanjutnya enter. C sama dengan kali buka kurung A, B tutup kurung titik koma, kita enter. console.log buka kurung $s buka kurung Kurawa A kali maaf kita ada lupa tanda tip. Oke, kali $s buka kurung Kurawa B sama dengan $s buka kurung Kurawa C tanda tip tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, kita ke terminal, lalu new terminal. Selanjutnya kita ketik node fungsi.js, kita enter. Masukkan nilai A 1.25, nilai B 4.0, kita enter. Maka hasilnya seperti di layar. Jika kita
tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Di sini kita kasih komentar, berikan komentar. Di sini kita kali buka kurung A, B, tutup kurung. Oke, kita coba Ctrl S, kita panggil lagi dengan tekan anak panah atas, kita enter, masukkan nilai A 2, kita enter, nilai B 3, kita enter, maka hasilnya 2 kali 3 adalah 6. Yang berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memanggil suatu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadi fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu kita ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Kita buka lagi aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita CLS dulu ini. Oke, selanjutnya kita ketik node. Di sini kita mendefinisikan fungsi. Selanjutnya kita function kali buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawa, enter, return A kali B titik koma, kita enter, tutup kurung kurawa, kita enter, lalu kita memanggil fungsi. Berikan komentar. Si var x sama dengan 10, x sama dengan 10, koma y sama dengan 200, koma, lalu di sini saya berikan komentar memanggil nilai x dan y setelah ditukar.
kita enter. Console.log buka kurung tanda tip backslash n setelah ditukar tanda tip tutup kurung titik koma enter. Console.log buka kurung tanda tip $s x.2 $s buka kurung kurawa x tutup kurung kurawa tanda tip tutup kurung titik koma lalu kita enter. Selanjutnya kita konsul .log buka kurung tanda tip $s y.2 $s buka kurung kurawa y tutup kurung kurawa tanda tip tutup kurung titik koma lalu kita enter. Di sini kita ketik node enter. Mendefinisikan fungsi enter. Function kali buka kurung a, b tutup kurung buka kurung kurawa enter. Return a kali b titik koma enter tutup kurung kurawa kita enter. Selanjutnya kita memanggil fungsi kita enter. Var x sama dengan 10 x sama dengan 10 koma y sama dengan 20 titik koma kita enter. Var hasil sama dengan kali buka kurung x, y tutup kurung titik koma lalu kita enter. Pada kode di layar A dan B disebut program formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value, sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dari pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan dipengaruhi nilai dari parameter aktual.
Perhatikan contoh di layar. Kita di sini membuka aplikasi Visual Studio Code-nya, lalu kita buat file baru dengan nama pass by value, pass by value.js. Kita enter, lalu kita akan ketikkan scriptnya, function tukar, buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurava, enter, var c sama dengan a, koma, kita enter, a sama dengan b, titik koma, b sama dengan c, b sama dengan c, titik koma, tutup kurung kurava, kita enter, var x sama dengan 100, titik koma, y sama dengan 200, titik koma. Lalu di sini kita berikan komentar menampilkan nilai x dan y sebelum ditukar. Kita enter, console.log, buka kurung, tanda petik, sebelum ditukar, titik koma, enter, console.log, buka kurung, tanda tip, x titik 2 $s, buka kurung kurava, x tutup kurung kurava, tutup kurung kurava, seharusnya buka kurung ya teman-teman, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kita enter, console.log, buka kurung, tanda tip, $s, y titik 2 $s, buka kurung kurava, y tutup kurung kurava, titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, terus ke terminal, di terminal, lalu kita ketikkan node, nama filenya pass by value.js, kita enter, dan hasilnya seperti layar. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Dengan demikian, nilai terhadap variabel tidak akan mengubah nilai X dan tidak akan mengubah nilai Y. Berikutnya kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanismenya,
ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua fungsi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Kita buat file baru dengan nama pass by reference. Pass by reference.js. Kita enter. Lalu kita ketikkan scriptnya di sini, function increment buka kurung a buka kurung Kurawa enter a.x tambah sama dengan 1 titik koma enter tutup kurung Kurawa kita enter. Dari sini saya akan memberikan komentar membuat objek. Enter var obj sama dengan new object sorry ya teman-teman, object buka kurung tutup kurung titik koma kita enter. Lalu kita akan mendefinisikan properti x pada objek yang telah dibuat. Dibuat obj, mari kita enter obj dot x sama dengan 10 titik koma enter. Lalu kita memberikan komentar menampilkan nilai objek nilai obj.x sebelum dinaikkan. Kita enter console.log buka kurung tanda kutip sebelum dinaikkan nilainya. Titik koma kita enter console.log buka kurung tanda kutip obj.x titik 2 $s buka kurung obj.x tutup kurung Kurawa tanda kutip tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita berikan komentar lagi memanggil fungsi increment buka kurung obj tutup kurung titik koma. Nah, kita enter, kita berikan komentar memanggil nilai obj
obj.x setelah dinaikkan. Kita enter, console.log buka kurung tanda petik setelah ikan nilainya titik koma, kita enter, console.log buka kurung tanda tip obj.x kedua $s buka kurung kurawa obj.x tutup kurung kurawa titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, kita ke terminal. Di sini sudah cls dulu. Oke, kita ketik node, nama filenya pas by range.js, kita enter, maka hasilnya akan seperti pada layar. Pada contoh kode di layar, obj dan a merupakan dua referensi yang menunjukkan ke suatu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti x dari objek tersebut melalui referensi a. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi. Objek ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Berikut ini kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau tipe dari suatu parameter. Parameter JavaScript, parameter seperti ini sering disebut parameter operasional dan atau parameter default. Parameter operasional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenal pada CMS Script 6. Perhatikan contoh kode di layar. Oke, kita keluar dulu yang ini, kita cls lagi ini, kita ketik node Function cetak buka kurung a sama dengan 10 tutup kurung buka kurung kurawa, enter, console.log buka kurung a tutup kurung titik koma, enter, tutup kurung kurawa, enter. Pada contoh di layar, a disebut parameter operasional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Kita lanjut, kita cetak buka kurung titik koma, kita enter. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai a yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter a ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Kita cetak buka kurung 555 tutup kurung titik koma, kita enter. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter a akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter operasional dapat digabung dengan parameter non operasional.
asalkan parameter operasional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. Kita function cetak buka kurung S, N sama dengan 3 tutup kurung buka kurung kuraba, kita enter for buka kurung let I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil sama dengan N titik koma I plus plus tutup kurung buka kurung kuraba, enter konsol .log buka kurung S tutup kurung titik koma, enter tutup kurung kuraba, enter tutup kurung kuraba, kita enter. Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut. Kita berikan komentar salah, parameter opsional ditempatkan sebelum parameter non opsional. Nah, kita enter. Function cetak buka kurung N sama dengan 3, S tutup kurung buka kurung kuraba, enter for buka kurung let buka kurung let I sama dengan 3 I sama dengan 0 teman-teman, I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil sama dengan N maaf di sini kita I lebih kecil N titik koma I plus plus tutup kurung buka kurung kuraba, kita enter konsol.log buka kurung S tutup kurung titik koma, kita enter tutup kurung kuraba, enter tutup kurung kuraba, lalu kita enter. Saat suatu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non opsional seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Kita buat terminal baru, keluar dulu ini, kita buat file terminal baru, kita dengan nama parameter optional.js, kita enter. Lalu kita ketikkan scriptnya, function cetak buka kurung S, N sama dengan 3, new
lain sama dengan true, tutup kurung, buka kurung kurava, enter, for, buka kurung, let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil n, titik koma, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kurava, enter, proses dot stdout dot write, buka kurung s, tutup kurung, titik koma, if, buka kurung new, lain, tutup kurung, proses dot stdout dot write, buka kurung, tanda petik backslash n, tutup kurung, titik koma, tutup kurung kurava, kita enter. Selanjutnya memanggil fungsi cetak dengan satu parameter, enter, console.log, buka kurung, tanda petik, memanggil fungsi dengan satu parameter. Meter, titik koma, cetak, buka kurung, cetak, buka kurung, tanda petik, JavaScript, titik koma, kita enter. Selanjutnya kita berikan komentar, memanggil fungsi cetak dengan dua parameter, kita enter, console.log, buka kurung, tanda petik +n, memanggil fungsi dengan dua parameter. Meter, titik koma, cetak, buka kurung, JavaScript 2,
JavaScript 2,2 tutup kurung titik koma, kita enter. Selanjutnya kita berikan komentar, memanggil fungsi cetak dengan 3 parameter. Kita enter. Blok buka kurung tanda petik blok n memanggil fungsi dengan 3 meter tanda petik tutup kurung titik koma, cetak tanda petik pemrograman tanda petik pemrograman, kita lupa buka kurungnya, cetak buka kurung tanda petik cetak pemrograman tanda petik koma 1, false tutup kurung titik koma, enter, cetak buka kurung tanda petik Java script tanda petik koma 1, false titik koma, kita Ctrl S, kita ke terminal, selanjutnya kita ketik node parameter optional.js, kita enter, maka hasilnya seperti pada layar. Variabel length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya, kita keluar dulu yang ini, kita buat file baru dengan nama parameter array array.js, kita enter, kita function sum buka kurung a tutup kurung buka kurung Kurawa, kita enter, if buka kurung type of a sama dengan tanda petik array tanda petik tutup kurung buka kurung Kurawa, kita enter, console.log buka kurung tanda petik kesalahan
parameter harus bertipe array. Titik koma, kita return titik koma, tutup kurung kurawa, kita enter var total sama dengan 0.0 for let element of a tutup kurung buka kurung kurawa enter total tambah sama dengan elemen titik koma tutup kurung kurawa enter return total titik koma tutup kurung kurawa, kita berikan komentar parameter berupa array dengan 2 elemen buka enter console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung siku 10,20 kurung siku tutup tutup kurung titik 2 tanda petik tambah sum buka kurung siku 10,20 kurung siku tutup kurung titik koma, kita enter. Selanjutnya parameter berupa array parameter berupa array dengan 3 elemen. Kita enter log buka kurung siku 10,20,30 kurung siku ada lupa tadi di sini kita sum dulu tanda petik sum. Oke, selanjutnya tutup kurung siku tutup kurung titik 2 tanda petik tambah sum
buka kurung siku 10,20,30 kurung siku tutup kurung titik koma, kita enter, lalu parameter berupa array dengan 4 elemen, enter, log buka kurung tanda petik sum buka kurung siku 10,20,30,40 tutup kurung siku tutup kurung titik 2 tambah sum buka kurung siku 10,20,30,40 kurung siku tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, kita ke terminal, di terminal. Selanjutnya kita ketik node, nama file parameter array.js, kita enter, maka hasilnya seperti pada layar. Pada contoh, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan res parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Kita keluar lagi, kita buat file baru dengan nama file res parameter, parameter.js, kita enter. Kita function sum buka kurung 1,3 kali a tutup kurung buka kurung Kurawa, kita enter, var total sama dengan 0,0 titik koma, enter, for buka kurung let elemen of a tutup kurung of spasi of a tutup kurung buka kurung Kurawa, enter, total tambah sama dengan elemen titik koma tutup kurung return total titik koma tutup kurung Kurawa. Selanjutnya kita berikan komentar, memanggil fungsi dengan 2 parameter, 2 argumen, teman-teman. Argumen, kita enter, console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20 titik 2
tambah sum buka kurung 10,20 ya teman-teman, tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita enter, kita berikan komentar, terus memanggil fungsi dengan 3 parameter. Kita console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20,30 titik 2 tambah sum buka kurung 10,20,30 tutup kurung titik koma. Enter. Kita memanggil fungsi dengan 4 parameter. Console.log buka kurung tanda petik buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20,30,40 titik 2 tambah sum buka kurung 10,20,30,40 tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, kita ke terminal, kita new terminal, selanjutnya kita ketik node res parameter.js, kita enter, maka hasilnya seperti di layar. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut unknown function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Buka lagi sini, kita keluar dulu yang ini. Di sini sudah CLS, oke. Kita node var tambah sama dengan function buka kurung a, b tutup kurung buka kurung kurawa, enter, return a tambah b titik koma, enter, tutup kurung kurawa, enter. Pada kode di layar kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan yang operasi penjumlahan antara a dan b. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut ini. var hasil sama dengan tambah
tambah buka kurung 10,8 tutup kurung, kita lupa titik koma, kita tambahkan titik koma, kita enter. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah, sama dengan lebih besar dan tanpa kata kunci. Function seperti berikut: var tambah sama dengan buka kurung a, b, tutup kurung, sama dengan lebih kecil a tambah b, titik koma. Kita dapat menguji kode di layar menggunakan terminal RPL. Hasilnya enter titik 2. Selanjutnya kita enter, tambah buka kurung 10,9 tutup kurung, titik koma, kita enter. Hasilnya 19. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Kita keluar dulu yang ini, kita buat file baru lagi, yaitu fungsi tanpa nama. nama.js, kita enter, kita var lain sama dengan query buka kurung lain kita lupa tanda ketik ya teman-teman, ketik pembuka di depan. Oke, selanjutnya titik koma, kita enter, var tambah sama dengan function buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung Kurawa, enter, return a tambah b, titik koma, tutup kurung Kurawa, var a sama dengan parse float headline dot question buka kurung tanda petik, masukkan nilai a dan nilai a, titik koma, tutup kurung titik koma, enter, var b sama dengan parse float kurung readline dot question tanda petik, masukkan nilai b, titik 2 koma, enter, var hasil sama dengan tambah buka kurung a, b, tutup kurung, di sini buka kurung, tutup kurung, kita enter, console.log buka kurung tanda tip $s buka kurung Kurawa a tambah $s buka kurung b sama dengan $s buka kurung Kurawa hasil tutup kurung Kurawa, titik koma.
kita Ctrl S, kita ke terminal, kita new terminal. Oke, selanjutnya kita ketik node. Aduh, sorry ya teman-teman, kita Ctrl C dulu. Node, nama file, fungsi, kita lihat dengan nama file kita tanpa nama.js, kita enter, masukkan nilai A5, nilai B3, kita enter, hasilnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya, kita keluar dulu semua ini, kita buat file baru dengan nama file fungsi callback.js, kita enter, kita var line sama dengan query buka kurung tanda petik line snc di koma enter function tambah buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawa, enter, return a tambah b, titik koma, tutup kurung, kita enter, function kurang buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawa, enter, return a kurang b, titik koma, tutup kurung, kita function kali buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawa, enter, return a kali b, titik koma, kita function bagi buka kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawa, enter, return a bagi b, titik koma, tutup kurung kurawa, kita enter, function hitung buka kurung a, b, koma callback tutup kurung, buka kurung kurawa, enter, return callback buka kurung a, b, tutup kurung, titik koma, tutup kurung kurawa, kita enter, var a sama dengan var float buka kurung line dot question buka kurung tanda petik, masukkan nilai a, titik 2 tanda petik, tutup kurung, titik koma, kita enter, var b sama dengan
parsefloat readline dot question buka kurung tanda petik, masukkan nilai b 2 titik koma, lalu kita enter sul.log buka kurung tanda tip $s buka kurung kurava a tambah $s buka kurung kurava b sama dengan $s hitung buka kurung kurava hitung buka kurung a, b, tambah tutup kurung buka tutup kurung kurava tutup kurung titik koma, lalu enter console.log buka kurung tanda tip $s buka kurung kurava a kurang buka kurung $s b sama dengan $s buka kurung kurava hitung buka kurung a, b, kurang tutup kurung kurava tanda tip tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita enter console.log buka kurung tanda tip $s buka kurung a kali $s buka kurung kurava b sama dengan $s buka kurung kurava hitung buka kurung a, b, kali tutup kurung kurava titik koma, kita enter console.log buka kurung tanda tip $s buka kurung kurava a bagi buka $s buka kurung kurava b sama dengan $s buka kurung kurava hitung buka kurung a, b, bagi tutup kurung kurava bagi di sini bagi titik koma, kita kontrol S kita ke terminal di sini kita ketik node, nama filenya fungsi callback.js, kita enter nilai A 10, nilai B 8, kita enter, maka hasilnya akan seperti tampak pada layar.
Pada contoh di layar, fungsi hitungan adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika kita tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Kita keluar lagi dari sini, kita buat file baru dengan nama fungsi callback 1. Fungsi callback 1.js. Enter. var readline sama dengan require buka kurung tanda petik return snc titik koma enter function hitung buka kurung a, b, callback tutup kurung buka kurung Kurawa enter return buka kurung a, b, tutup kurung titik koma tutup kurung Kurawa var a sama dengan var float buka kurung question buka kurung tanda petik masukkan nilai a 2 titik koma enter var b sama dengan parse float buka kurung readline dot question buka kurung tanda petik masukkan nilai b titik koma selanjutnya kita konsul .log buka kurung tanda petik $s buka kurung Kurawa a tambah $s b sama dengan tanda tip tambah hitung buka kurung a, b, function buka kurung tutup kurung buka kurung Kurawa return a tambah b tutup kurung titik koma tutup kurung Kurawa tutup kurung titik koma enter console.log buka kurung $s a kurang $s b sama dengan tambah hitung buka kurung a, b,
function buka tutup buka kurung kurava return A kurang B titik koma tutup kurung titik koma, kita enter console.log buka kurung tip $s kurung kurava A kali $s buka kurung kurava B sama dengan tambah hitung buka kurung A, B, function buka kurung tutup kurung buka kurung kurava return A kali B titik koma tutup kurung titik koma enter console.log buka kurung tanda tip $s A bagi $s buka kurung kurava B sama dengan hitung buka kurung A, B, function buka tutup buka kurung kurava return A bagi B titik koma tutup kurung titik koma. Maaf, di sini ada kurang tambah ya. Selanjutnya kita Ctrl S ke terminal. Oke. Selanjutnya kita ketik node fungsi callback 1.js, kita enter, masukkan nilai A10 nilai B8, maka hasilnya akan seperti di layar. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode yang sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut. Kita masuk lagi di sini. Kita kasih new file dengan nama fungsi lokal .js. Kita enter, kita terminalnya kita tambahkan saja di sini. Kita ketikkan script var readline sama dengan require buka kurung tanda petik, oke, titik koma, enter, function hipotenusa
Nusa buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung Kurawa enter. Kita membuat fungsi lokal enter, fungsi kuadrat, Constant kuadrat, kuadrat, buka kurung X, tutup kurung, buka kurung Kurawa enter, return X kali X titik koma, tutup kurung. Selanjutnya kita memanggil fungsi lokal kita enter, return C sama dengan mat dot s qrt buka kurung kuadrat, buka kurung A, tutup kurung, tambah kuadrat, buka kurung B, tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita enter console.log, buka kurung, menghitung sisi miring, segitiga siku-siku, titik koma enter, var A sama dengan var float, buka kurung line dot question, buka kurung Kurawa tanda petik, masukkan alas titik 2, koma, var B sama dengan var float, line dot question, buka kurung, masukkan tinggi, koma. Selanjutnya var C sama dengan hipotenusa, buka kurung A, B, tutup kurung titik koma, console.log, buka kurung tanda tip, sisi miring sama dengan $s, buka kurung Kurawa C, tutup kurung Kurawa tip titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, kita ke terminal, oke. Di sini kita ketik node, nama file fungsi lokal.js, lalu kita enter. Oh maaf, ada kesalahan pengetikan, cls
kita node, nama file teman-teman fungsi local.js. Kita enter, masukkan alas 3, masukkan tinggi 4, dan sisi miringnya adalah 5. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.